Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebenarnya telah banyak kosakata bahasa Arab yang sudah kita fahami, yang sudah biasa kita gunakan. Bahkan hampir-hampir tidak ada terjemahannya. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang hari-hari kita gunakan. Di antara kosakata yang kita gunakan sehari-hari yaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam yang 5 sudah kita paham. Bahkan bahasanya ya dari bahasa Arab itu. Syahadat. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian saum, puasa, saum atau siam, kemudian haji. Ini sudah kita pahami, sudah biasa kita gunakan. Demikian pula rukun iman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, kemudian kitab, kemudian Rasul, yaumul akhir atau hari kiamat, yaumul kiamat, kemudian takdir. Kita sudah biasa kita gunakan, sehingga kata-katanya tidak asing. Hanya saja mungkin kita butuh untuk bagi yang belum bisa membaca bahasa Arab, tulisan Arab, ini memang butuh untuk belajar membaca bahasa Arab, tulisan bahasa Arab. Kemudian juga salat yang 5 waktu. Demikian pula salat sunnah. Kata-kata yang digunakan tidak asing. Salat, misalnya salatul subhi, subuh, kemudian salatul zuhri, salat duhur, salatul asri, salat asar, kemudian salatul maghrib, salatul isya. Demikian pula salat sunnah, salatul duha, salat at-tahajjud, salatul lail, salat malam, salat lail, salat witir, dan salat yang lain, Idul Adha, Idul Fitri, Tarawih, dan yang lainnya. Demikian pula nama-nama para nabi. Nama-nama para nabi tidak butuh terjemahan. Jadi nama yang kita baca itu yang kita tulis. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ishaq, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad, dan yang lain-lain, para nabi. Demikian pula nama-nama orang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman, kemudian juga Maryam, Fir'aun, Haman, Harun, dan yang lain-lain. Jadi nama ini sudah apa yang dibaca itu yang kita gunakan. Demikian pula ketika kita misalnya membaca hadis Nabi SAW, kembali pada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, kemudian At-Tirmidzi dan yang lainnya, maka di sana akan kita jumpai sebelum disampaikannya hadis Nabi SAW ada nama-nama periwayat hadis, termasuk para sahabat.
nama-nama para sahabat, Abu Hurairah, Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, dan yang lain-lain. Sehingga kita semakin kita baca, maka banyak kosakata yang sudah kita ketahui, kita pahami. Demikian pula nama-nama para malaikat. Nama-nama para malaikat, Jibril, Malik, Malaikatul Maut, dan yang lain-lain. Kemudian juga nama orang-orang, nama para ulama dari generasi ke generasi, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan yang lain-lain. Sehingga semakin kita banyak belajar, maka akan semakin banyak kosakata yang sudah kita ketahui. Ya, tinggal menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula nama-nama hari, ya, nama-nama hari. Ya, dari hari Ahad, kemudian Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, ya, Al-Jum'ah, As-Sabtu, ya. Jadi nama-nama ini sudah biasa kita gunakan, ya. Dan itu yang kita gunakan hari-hari Ahad, hari Ahad, Isnin, ya. Hanya saja mungkin sebagian ada yang memang sama seperti bahasa Arabnya, hari Ahad, ya. Kemudian Isnin ada perubahan sedikit. Demikian pula kata-kata yang lain, masjidun, masjid, ya. Madrasatun, madrasah, kursiyun, kursi, ya. Kemudian termasuk nama-nama kitab Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, ya. Ini biasa sudah hari-hari yang kita gunakan, yaitu. Demikian pula kata-kata mukmin, muslim, ya. Ulama, ustadun, munafikun, ya. Kafirun, qaumun, ya. Amal, ya. Ilmu, sedekah, ya. Sedekahun jariyah, sedekah, ya. Infak, kemudian dakwah, ya. Dakwah, doa, ya. Doa, zikir, ya. Azan, iqamah, dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya sudah banyak kosakata yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami. Sebagian tidak ada perubahan. Jadi bahasanya yang kita gunakan, ya, sehari-hari, misalnya sholat, ya, zikir, ya, ibadah. Hanya kemudian sebagiannya ada yang memang ada sedikit perubahan, ya, disesuaikan, diserapkan ke bahasa Indonesia, ya, seperti misalnya istirahat, ya. Itu dari istiraha, yastarihu, istirahat, ya. Jadi diserap ke bahasa Indonesia menjadi istirahat. Demikian pula sedekah, ya. Dalam bahasa Arabnya sedekah, ya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sedekah, dan yang lain-lain, ya, masih banyak. Apalagi bagi kita yang senang belajar, sering duduk di majelis ilmu, sehingga banyak kosakata, ya, baik dari Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi SAW yang sudah kita ketahui. Kemudian juga bagi yang membaca doa-doa dalam sholat, kemudian sambil memahami apa yang dibaca, ya. Maka banyak sebenarnya kosakata yang sudah mengalir dalam diri kita, ya, anta, antum, ya, dan kata-kata yang lain. Ketika kita sering menggunakan doa-doa, doa bangun tidur, doa ketika masuk ke kamar mandi, dan yang lain-lain kita gunakan, dan kita berusaha untuk sedikit memahami walau dari terjemahan, maka nantinya sedikit demi sedikit akan ternyata kosakatanya sudah kita ketahui. Ternyata kosakatanya banyak yang sudah kita ketahui. Hanya saja tinggal menyambung antara satu kata dengan kata yang lain sehingga menjadi makna yang sempurna. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam ilmu nahwu dan sharaf.
mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.